Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Keluarga umur panjang, Shihao mengamati mereka. Sejak awal ia curiga klan ini terlalu kuat hanya untuk mengurus sebuah tambang. Kini ia mulai paham alasannya. Seorang tetua tersenyum getir. Dulu memang begitu, tapi itu tinggal cerita lama. Pendiri kami gugur dalam pertempuran, dan kejayaan itu telah sirna bersama waktu. Shihao menatap mereka, lalu bertanya, "Jadi, nona muda kalian bisa disebut sebagai keturunan abadi? Seorang peri sejati, bukan hanya gelar kosong?" Pertanyaan ini membuat suasana sedikit aneh. Dulu saat ia dihina murid Lanling karena statusnya, Shihao tidak pernah membayangkan akan bertemu keluarga yang benar-benar berdarah abadi. Namun statusnya sekarang sebagai budak, sungguh ironis. Seorang pria parubaya mencibir. "Kau masih punya harapan tinggi ya? Sudah jadi tawanan, tapi masih bermimpi menikahi putri klan kami? Jangan terlalu menilai dirimu tinggi." "Aku tak ada niat seperti itu," sahut Shihao tenang. Beberapa orang tersenyum menanggapi, lalu menyampaikan niat mereka. "Kami bisa membawamu ke lembaga Dewa Surgawi, tapi pendaftaran murid sudah tutup. Kau bisa ikut sebagai pelayan tempur nona muda kami." Mendengar itu, wajah Shihao mengeras. Ia mengungkapkan dua helai energi abadi untuk menunjukkan potensinya, bukan untuk dijadikan pelayan. Ini penghinaan. Namun ia menahan diri, menimbang dalam diam. Sejak datang ke surga tak terukur, ia terus terpuruk. Kini, ia hanya bisa menunggu momen membalas dendam. "Kami paham perasaanmu," ujar seorang penatua. "Tapi ini satu-satunya jalan. Banyak yang masuk lembaga itu sebagai pelayan dulu, lalu bangkit. Peluangmu tetap terbuka." Mereka pun menjelaskan bahwa persaingan di lembaga sangat sengit. Para jenius dari 9 surga dan 10 bumi berkumpul, dan tak seorang pun diberi kemudahan. Shihao mulai sadar Yuanqing memang sengaja menjebaknya. Dengan mengirimnya ke tambang ini, dia dijauhkan dari perebutan sumber daya penting seperti kolam darah Phoenix dan gua abadi. "Apa sebenarnya yang kalian inginkan?" tanya Shihao akhirnya. Mereka menyebutkan batu kehidupan. Jika Shihao bisa menemukannya, mereka akan mengangkat statusnya dan mengirimnya ke lembaga. Batu itu sangat langka, bahkan legendaris, mampu memperpanjang usia dan memperkuat keberuntungan alami. Benda semacam ini jelas juga berharga bagi Shihao sendiri. Tambang kuno. Asal memang penuh bahaya, tapi juga menyimpan energi abadi murni, tempat yang sempurna untuk kultivasi jika seseorang cukup kuat. Yang mengejutkan klan, Shihao menyetujui permintaan mereka. Mereka pikir harus membujuknya, tapi ia malah menerima tantangan itu tanpa ragu. "Berikan saja semua harta yang kubutuhkan untuk bertahan. Jangan buang waktu dengan janji kosong," kata Shihao dingin. Mereka pun membuka seluruh segel dan pembatasannya, namun tetap memasang sebuah pita berlian di kepalanya. Harta rahasia yang mengikat erat, sebagai jaminan agar dia tak melarikan diri. Kini, Shihao bersiap. Meskipun dibelenggu dan statusnya hina, dia menanti saat untuk bangkit kembali. Ia juga mengetahui asal-usul klan Wang, keturunan dari sosok abadi yang gugur di zaman kuno, pernah menyentuh ranah Raja Abadi. Setelah semua disiapkan, Shihao pun melangkah menuju tambang kuno asal. Tempat yang bagi kebanyakan orang adalah kuburan, tapi bagi Shihao, mungkin justru jalan kebangkitannya. Gunung-gunung kering, tanahnya hangus hitam, dan bebatuan berwarna darah. Inilah bintang asal, tempat kelam yang menyimpan sejarah kelam ribuan nyawa. Kini hanya para budak yang dikerahkan ke sini. Shihao termasuk salah satu dari mereka. Namun, berbeda dengan yang lain, ia tidak menambang di permukaan, melainkan langsung menuju pusat tambang. Tanah di sini amat keras, nyaris tak bisa digali, bahkan oleh dewa sekalipun. Lubang-lubang terlihat di mana-mana, hasil jerih payah budak yang berusaha mati-matian. Batu-batu di sini aneh, terasa berharga namun mudah hancur begitu dibawa keluar. Tampaknya, energi dari tambang kuno asal menjaga esensinya tetap di sini. Semakin dalam Shihao melangkah, semakin sepi suasana. Tiba-tiba, angin puyuh hitam menyapu, mengubah gunung menjadi debu. Dengan mata surgawinya,
Ia melihat pusaran itu muncul dari ruang yang melengkung. Itu kekuatan domain, ujar seseorang dari belakang. Beberapa tokoh dari keluarga besar dan sekte kuno menyusul. Mereka semua adalah Death Knight, prajurit andalan yang dikirim untuk menjelajahi tambang ini. Namun, ketakutan tetap menyelimuti mereka. Ketika mereka hanya beberapa li dari mulut tambang, suasana semakin mencekam. Tanah di sekelilingnya minim penggalian, tanda tak banyak yang berani mendekat. Beberapa budak terlihat menggali, berharap menemukan batu kehidupan atau harta langka lainnya. Tiba-tiba, cahaya pelangi menyambar, membakar beberapa budak menjadi abu. Energi liar dari tambang meledak begitu saja, peringatan nyata bagi siapapun yang mencoba mendekat. Shihao dan yang lain melihat mulut gua besar berwarna hitam legam dari kejauhan. Nafas berat seakan terdengar dari dalam. Seorang pria nekat melompat masuk, namun langsung hancur dalam sekejap oleh cahaya berdarah. Shihao merasakan sesuatu yang berbeda. Energi abadi dalam tubuhnya bergetar. Mungkin hanya dengan kekuatan itu seseorang bisa bertahan. Terlambat untuk mundur, teriak seseorang saat kekosongan di langit melengkung dan cahaya kematian menghujani. Setengah dari mereka tewas seketika, tubuh tertembus cahaya tak mampu menghindar. Shihao dilindungi oleh energi abadi. Ia melangkah maju, melepaskan kekuatan dalam dirinya, lalu terjun ke dalam tambang. Yang lain, meski ragu, ikut melompat. Namun, tangisan mengerikan terdengar saat tubuh-tubuh mereka hancur di udara. Shihao terus jatuh hingga akhirnya mendarat. Hujan darah dan serpihan tulang menyusul. Ia tahu mayoritas dari mereka telah mati. Tambang kuno ini aneh. Ada bagian yang suram, sebagian bercahaya, sebagian diselimuti kabut abadi. Tak jauh dari Shihao, berdiri sesosok makhluk tua berwujud manusia dengan jubah tauis dan rambut panjang menyapu lantai. Matanya bersinar emas, auranya luar biasa. Namun, dia sudah mati. Tubuh itu hanyalah mayat kuno yang tetap memancarkan tekanan luar biasa. Diagram 10.000 roh muncul dari tubuh Shihao, melindunginya dari aura menakutkan itu. Jubah sang tetua ternyata dibuat dari cangkang jangkrik surgawi legendaris, harta yang nyaris mustahil ditemukan. Shihao hanya bisa terpana. Jika makhluk ini masih hidup, entah bencana macam apa yang bisa terjadi. Dari kedalaman tambang, terdengar suara nyanyian yang lembut dan indah, seolah berasal dari seorang peri. Suara itu bukan dari roh atau mayat, tapi dari makhluk hidup, memancarkan aura keberuntungan yang misterius. Shihao menggigil. Siapa yang tinggal di dasar tambang kuno ini? Samar terdengar nyanyian, seperti gema dari dunia dongeng. Di dalam tambang purba, bentangannya gelap, namun diselingi kilau cahaya, kabut abadi naik turun dalam keheningan yang penuh teka-teki. Tambang itu tampak berpendar aneh membuat atmosfernya semakin misterius. Shihao menenangkan pikirannya, bersikap waspada saat menelusuri tempat ini untuk mencari batu kehidupan. Meski dia berusaha tenang, ada sesuatu yang terus mengusik benaknya. Ini adalah tambang kuno asal, tempat yang menyimpan terlalu banyak rahasia dan bahaya yang telah menewaskan para tokoh besar. Tanpa diagram 10.000 roh, dia tahu dirinya mungkin sudah celaka. Aura yang terpancar dari mayat-mayat kuno saja sudah cukup untuk membuatnya bergidik. Ia bergerak cepat, menghindari tubuh-tubuh itu dan masuk lebih dalam ke dalam gua. Dengan mata surgawinya, ia menelusuri labirin kuno yang rumit, menyadari mengapa hampir tak ada yang kembali dari tempat ini. Salah memilih jalan bisa jadi fatal. Namun, jalan yang paling lebar justru mengarah pada bahaya besar. Seekor laba-laba hitam setinggi zang muncul, gerakannya lambat tapi mematikan. Kakinya yang tajam menancap tanah, menyebar suara logam menusuk. Shihao menahan napas saat serangga itu nyaris mengenainya. Belum pulih dari keterkejutan, ia melihat laba-laba emas raksasa, membentuk jaring besar dari benang emas yang menghalangi jalannya. Meskipun sudah mati, tubuhnya masih menyimpan energi kematian yang luar biasa. Shihao mencoba melemparkan senjata magis, tapi senjata itu langsung hancur jadi debu. Makhluk ini sekuat tauis tua di gerbang tambang. Bahkan diagram 10.000 roh nyaris tak cukup untuk membuatnya tetap berdiri. Dia mencoba mengambil sehelai benang jari, tapi gagal. Laba-laba emas itu, meski sudah mati, terganggu dan mulai bergerak.
Serangannya mengguncang ruang, seakan bisa menghancurkan bintang. Shihao terpental, menghantam dinding batu keras yang dipenuhi simbol misterius. Darah menetes dari mulutnya, tulang dan organ dalamnya remuk. Tambang ini ternyata bahkan bisa menekan kekuatan diagram 10.000 roh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan tubuh yang terluka, ia berlari lagi, menjauh dari jaring emas, dan masuk lebih dalam. Lebih dari 10 tulang patah, organ dalam juga terluka. Gumamnya berusaha tetap tegak. Segalanya terasa seperti tanah kematian. Mayat-mayat ini dulunya adalah makhluk luar biasa, dan bahkan setelah mati, tubuh mereka masih memancarkan ancaman dahsyat. Kabut abadi berputar. Shihao segera mencari sumber energi kehidupan, berharap bisa berkultivasi di sana untuk memperbaiki tubuhnya. Lalu dia merasakan kehadiran energi kehidupan yang lembut dan menenangkan, hal yang sangat kontras dengan kekelaman sekelilingnya. Luka-lukanya mulai pulih dan semangatnya bangkit kembali. Dia memperlambat langkah, mengikuti aroma itu hingga ke bagian terdalam tambang. Apakah ini berkaitan dengan suara nyanyian wanita yang ia dengar saat pertama masuk? Dia tak menemukan jawabannya, namun melanjutkan perjalanan, melangkah hati-hati di tengah bahaya yang selalu mengintai. Aura dari tulang-tulang kuno saja cukup untuk membunuh dewa surgawi. Dalam jarak tertentu, ia melihat sekilas pasukan kuno dan jenderal surgawi berjalan di jalan kehampaan, mengenakan baju perang es lenyap dalam kekacauan utama. Tempat macam apa ini sebenarnya? Gumamnya. Namun bau obat semakin kuat. Shihao mencium aroma yang mengguncang jiwa. Obat surgawi. Gua ini seolah tidak berujung, membawanya ke kedalaman yang penuh uap bercahaya. Di tempat ini, mayat-mayat pun menghilang, digantikan oleh kabut lembut dan cahaya yang hangat. Akhirnya ia sadar. Meski tambang ini penuh dengan kematian dan kegelapan, ada satu keberkahan tersembunyi di dalamnya. Obat abadi yang menentang langit. Itu saja spoiler untuk episode 220 dari Donghua series Perfect World.